Inisiatif Zakat Indonesia yang dikenal sebagai IZI merupakan lembaga zakat nasional non pemerintah yang hadir untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara profesional dan amanah. IZI lahir bertepatan pada tanggal 10 November 2014. IZI ini berfokus pada pengelolaan zakat untuk mempermudahkan muzaki atau muzakat dalam berzakat dan musahik untuk mendapatkan haknya. Easy ini izin operasionalnya langsung dari Kemenak. Pertama itu menjelaskan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Disingkat jadi ZIS. Kita itu ada 16 perwakilan se-Indonesia. Ada kolaborasi itu lebih ke bidang fundraisingnya dalam dananya. Setiap 6 bulan, tengah tahun, dan setiap akhir tahun itu ada pelaporan ke Basnas Kemenak. Kan bahwa kita di IZI itu juga ada Dewan Pengawas Syariah, sehingga apapun bentuk program, bahkan kalau kita membuat program baru itu harus dikonsultasikan dulu ke Dewan Pengawas Syariah, melakukan audit internal itu secara berkala, dan terakhir kita juga ada audit eksternal dari Kemenak, dan alhamdulillah kita IZI itu mendapatkan nilai 87. Nah, kita juga ada report secara bulanan ke jumlah penerima manfaat sih. Lembaga yang berwenang untuk mengawasi lembaga zakat seperti Kemenak, dan juga dengan Basnas jalurnya koordinasi bukan komando dari lembaga zakat itu akan terbuka gitu kan, selagi dia itu masih dalam koridornya. Transparansi program, ya transparansi program, cuman bukan ke dana tapi bentuk programnya gitu, seperti dokumentasi, laporan segala macam. Kita memang mendapat legitimasi itu memang dari pemerintah ya. Kalau ke masyarakat kita lebih ke memberikan efek aja sih, dampak zakat ya ke masyarakat, lebih ke sana sih. Legitimasi masyarakat itu membuat di sini boleh beroperasi gitu. Iya, gitu. Nah, jadi kalau ke sana memang belum ada sih legitimasi dari masyarakat. Apakah kayak ada rencana untuk kerjasama dengan YBM Brilliant atau bagaimana? Secara kerja ya memang Brilliant dan Easy itu sama. Kita tuh lebih kerjasamanya kepada misalnya ke CSR gitu. Corporate social responsibility. Kita lebih ke menyasar kolaborasi itu kepada perusahaan-perusahaan yang nggak ada itunya, nggak lembaga khusus yang bergerak di bidang sosial. Yang paling memungkinkan untuk kolaborasi itu mungkin gotong royong untuk bencana. Ya, yang pertama yang harus kita sepakati tentu setiap kantor perwakilan punya tantangannya masing-masing. Gizi Sumbar dalam hal ini memang masih banyak yang harus dipelajari. Proses kita harus bisa hadir ya di masyarakat seinklusif mungkin. Pokoknya dampak zakat itu memang terasa ke seluruh kaum muslimin lah ya yang mendapatkan zakat. Melihat Gizi Sumbar baru berapa tahun ya? 2018. Baru 6 tahun. Iya. Baru 6 tahun. Yang pertama itu perusahaan ya. Perusahaan yang ada lembaga CSR-nya. Contoh seperti PLN, contohnya seperti yang lain kayak Telkomsel gitu kan. Ada yang donatur itu perorangan. Kita kalau membahasakannya di situ kayak donatur platinum lah. Kalau data itu sebenarnya banyak, ada 2000-an lah data. Ya tentu ada ya, ada. Contoh kita itu kalau misalnya ada yang berdonasi atau berzakat melalui Gizi itu kita langsung ke rekening Gizi pusat. Kita nggak punya rekening untuk donasi itu di Gizi Sumbar, nggak ada. Jadi fungsi kita di rekening Gizi Sumbar itu adalah untuk dana program saja. Itu pun dari pusat. Sistem inputan donasi itu kan pakai IT ya, ada Ziswap. Kita juga punya platform kampanye zakat digital, namanya itu zakatpedia.com, kayak platform karyawan. Terus kita juga sudah ada secara administrasi, tentu ada surat keluar surat masuk gitu kan. Gizi sekarang ya kalau untuk publikasi udah memakai semua media sih, Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada juga gitu kan. Apalagi YouTube juga